Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini dengan segala limpahan nikmat dan juga karunia dari Allah, kita dimudahkan kembali untuk mempelajari kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasanya, bahwa pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas kitab Usulis Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tema kita pada kesempatan kali ini mengenai Al-Jannah wan Nar, surga dan neraka. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, wal jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka itu adalah dua makhluk. Qad khuliqata, yang keduanya telah diciptakan oleh Allah. Kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah datang keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda beliau, dakhaltul jannata fara'aitu qasran. Aku masuk ke dalam surga, lantas aku melihat sebuah istana. Demikian pula pernyataan beliau, wa ra'aitul kautsar. Aku masuk ke dalam surga dan aku menyaksikan sungai Al-Kautsar. Demikian pula dengan pernyataan beliau, wa tala'tu fil jannah. Aku melongok ke dalam surga atau menoleh ke dalam surga. Fara'aitu aktsara ahliha, lantas aku melihat mayoritas penduduknya. Kada, beliau sebutkan di dalam riwayat bahwa mayoritas penduduknya adalah al-fuqara, ya, orang-orang fakir. Wa tala'tu finnar, dan aku menoleh ke dalam api neraka. Fara'aitu kada wa kada, lantas aku menyaksikan, disebutkan dalam riwayat, aktsara ahliha an-nisa, mayoritas penduduknya adalah wanita.
Faman za'ama, lantas kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, maka barang siapa yang berkeyakinan annahuma lam tukhlaqa, bahwa surga dan neraka itu belum diciptakan, fahuwa mukadzibun bil Qur'an, maka dia berarti mendustakan Al-Qur'anul Karim wa ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar, dan aku tidak menganggap orang yang seperti ini beriman kepada surga dan neraka. Ini pernyataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Taib, tentang surga dan neraka. Pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa al-jannah wan nar makhluqatan, surga dan neraka itu telah diciptakan. Sebelum kita membahas mengenai apakah surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang akan kita bahas, apa pengertian dari al-jannah dan apa pengertian daripada an-nar. Secara bahasa, yang namanya al-jannah, yang namanya surga, ya dalam bahasa kita diterjemahkan dengan surga. Ya, ini sebetulnya bahasa apa ini? Surga ini. Sangsekerta ya? Hah? Tapi ini sebetulnya cuma untuk mendekatkan pemahaman kita. Bahasa Al-Quran dan bahasa hadisnya adalah al-jannah. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa kalimat surga ini adalah keyakinan Hindu. Ya mungkin bahasanya diambil dari bahasa Sangsekerta barangkali. Ya, tapi yang dimaksud adalah takribul faham, ya, untuk mendekatkan pemahaman. Ya, gampangnya disebut dengan surga. Bahasa Al-Quran, bahasa hadisnya adalah al-jannah. Tapi inti yang dimaksud dari kalimat ini adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bahas apa yang dimaksud dengan al-jannah. Al-jannah secara bahasa itu bermakna al-bustan, bermakna taman. Ya, al-bustan artinya taman. Di dalam sebagian kamus disebutkan secara bahasa pengertian al-jannah adalah al-hadiqah dzatus syajari wan nakhl, kebun yang punya pepohonan dan batang kurma. Disebut secara bahasa dengan al-jannah. Kata majmuknya al-jinan. Al-jinan itu adalah jannah-jannah. Nah, mungkin kalau disimpelkan bisa diartikan sebagai taman lah ya, taman atau kebun. Secara bahasa itu maknanya. Adapun secara istilah yang syar'i, apa yang dimaksud dengan al-jannah? Al-jannah itu adalah al-ismul 'am al-mutanawil litilkad dar allati a'addaha Allahu liman ata'ah. Yang dimaksud dengan surga itu secara istilah yang syar'i adalah nama yang mencakup
negeri yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Nama yang mencakup sebuah negeri yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Yang di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan, kegembiraan, kesenangan, kesejukan. Ini yang disebut dengan al-jannah. Nah, atau bahasa masyarakat kita disebut dengan surga. Baik. Jadi al-jannah adalah nama yang mencakup sebuah negeri yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat, yang di dalamnya berbagai kenikmatan, kelezatan, kegembiraan, kesenangan dan kesejukan. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim nama-nama surga itu banyak. Namun hakikatnya satu. Yang dimaksud ya negeri ini tadi, negeri yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan taat kepadanya. Ini hakikatnya. Tapi dari sisi sifatnya, maka dinamakan oleh Allah dengan berbagai nama. Jadi nama-nama ini ditinjau dari sisi sifatnya surga itu. Maka yang banyak disebut dengan al-jannah, sebagai taman yang indah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam jannah, ke dalam surga, ke dalam taman yang indah, karena amalan-amalan yang telah kalian perbuat. Terkadang juga disebut namanya dengan Darussalam, negeri kesejahteraan. Melihat sifatnya memang negeri itu penuh dengan kesejahteraan, keselamatan, sehingga disebut dengan Darussalam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat yang ke-25, wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah itu mengajak kepada negeri yang penuh dengan kesejahteraan. Yang dimaksud adalah surga, al-jannah. Wa yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah kepada jalan yang lurus. Demikian pula di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-127, lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan mereka akan memperoleh darus salam, negeri yang penuh dengan kesejahteraan, yaitu al-jannah, 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan dia adalah pelindung mereka dengan sebab apa yang telah mereka amalkan. Juga terkadang disebut dengan Darul Khuld, Darul Khuld, negeri kekekalan. Di antaranya seperti firman Allah di dalam surat Qaf ayat yang ke-34, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Kata Allah Subhanahu wa taala, udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam al-jannah itu dengan kesejahteraan, dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud, dan itulah hari kekekalan. Jadi negeri ini juga disebut sebagai negeri kekekalan, Darul Khulud.
Juga disebut dengan Darul Muqamah, negeri tempat tinggal selamanya, Darul Muqamah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat yang ke-35, Alladzi ahallana daral muqamah min fadlih la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Dalam surat Fatir ayat yang ke-35, kata Allah, Alladzi ahallana daral muqamah, dialah zat yang akan menempatkan kita darul muqamah, negeri tempat tinggal selamanya, negeri tempat tinggal selamanya, yaitu al-jannah, min fadlih, semua itu karena keutamaannya, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub, padanya kita tidak akan capek dan padanya tidak ada perkara sia-sia di antara kita. Nah, juga disebut dengan Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa, ya, surga tempat berpulang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat yang ke-30, ayat yang ke-15, indaha jannatul ma'wa, di sisinya ada Jannatul Ma'wa, surga tempat berpulang. Nah, juga terkadang disebut dengan Jannatu Adn, surga-surga Adn. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat yang ke-61, Jannati Adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Surga-surga Adn yang Allah Maha Pengasih menjanjikan kepada hamba-hambanya dengan ghaib, karena ini termasuk perkara ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, sungguhnya janji Allah itu pasti terlaksana. Kenapa disebut dengan Jannatu Adn, surga-surga Adn? Yang dimaksud dengan Adn itu adalah tempat seorang menetap di sana. Adn itu adalah tempat menetap di situ. Disebut dengan Jannatu Adn, surga-surga Adn, karena memang kita akan menetap di situ secara berkelanjutan dan selama-lamanya. Makanya disebut dengan surga Adn. Ya, jangan ada yang berpikir, loh kok surga Adn? Adn itu kan salah satu kota di Yaman sana, kan gitu. Ya, jangan-jangan ada surga Son'a lagi. Ya. Tidak, maksudnya bukan begitu. Surga Aden ini, Aden itu maksudnya adalah tempat tinggal menetap, ya, selamanya. Jadi dikatakan surga Jannatu Aden, surga-surga Aden, artinya surga-surga, taman-taman indah yang kita menetap selamanya di situ. Taib. Juga terkadang disebut dengan Al-Firdaus, ya, Firdaus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-107, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan memperoleh jannatul firdaus, surga-surga firdaus, nuzula, sebagai tempat menetapnya. Nah, Al-Kahfi ayat 107. Apa yang dimaksud dengan Al-Firdaus? Al-Firdaus yaitu kebun yang mengumpulkan segala kenikmatan di dalamnya. Nah, kebun yang mengumpulkan segala keindahan dan kenikmatan di dalamnya, itu yang disebut dengan Firdaus. Nah, terkadang juga disebut dengan Jannatun Na'im,
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat yang ke-8, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan memperoleh jannatun na'im, surga-surga na'im. Apa yang dimaksud dengan an-na'im di sini? An-na'im artinya surga-surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Nah, yang barang siapa masuk ke dalamnya akan bernikmat-nikmat dengannya, apakah itu makanan, minuman, pakaian, ya, istana-istana yang indah, wewangian-wewangian yang semerbak dan lain sebagainya. Taib. Ini beberapa nama surga yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim sesuai dengan sifat-sifatnya surga. Adapun an-nar, apa itu an-nar? An-nar secara bahasa adalah sesuatu yang menyala-nyala, yang panas dan membakar. Nah, ini secara bahasa, sesuatu yang menyala-nyala, panas dan membakar. Ya, bahasa kita disebut dengan api. Ya, kata majmuknya anwur. Nar itu kata tunggal, mufrad. Kata majmuknya, kata jamaknya anwur atau niran atau anyar. Ada 3, anwur, niran dan anyar. Sedangkan secara istilah yang syar'i yang dimaksud dengan an-nar yaitu sebuah tempat allati a'addahallahu subhanahu wa ta'ala liman asah, sebuah tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bermaksiat dan durhaka kepadanya. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah para penduduk an-nar, penduduk api neraka, mereka kekal berada di dalamnya. Nah, demikian pula an-nar, api neraka ini di dalam Al-Quran juga memiliki beberapa nama. Di antaranya seperti pertama an-nar, ya, seperti yang sudah kita sebutkan di dalam ayat yang barusan kita bacakan. Yang kedua disebut juga jahannam, ya, neraka jahannam, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya di dalam surat An-Naba ayat ke-21 dan ke-22, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sungguhnya neraka jahannam itu sudah siap mengintai dan sebagai tempat berpulang bagi orang-orang yang melampaui batas. Juga disebut dengan al-jahim, ya, terkadang disebut dengan al-jahim, seperti firman Allah di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-36, wa burrizatil jahimu liman yara, dan ditampakkan al-jahim yaitu neraka, api neraka, liman yara, bagi siapa yang melihatnya, bagi siapa yang menyaksikannya. Terkadang disebut dengan as-sa'ir, as-sa'ir, seperti firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-7, wa fariqun fis sa'ir, dan ada golongan yang berada di dalam neraka as-sa'ir. Terkadang disebut dengan saqar, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-27 dan ke-28, kata Allah, wa ma adraka ma saqar la tubqi
wala tadhar. Apakah engkau tahu apa itu neraka saqar yang tidak menyisakan sesuatu dan tidak meninggalkannya? Nah, terkadang disebut dengan al-hutamah, seperti dalam surat Al-Humazah ayat yang keempat, kalla la yumbadzanna fil hutamah, sekali-kali tidak dia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Ya, disebut dengan al-hutamah karena neraka ini menghancurkannya, membinasakannya. Disebut juga dengan al-hawiyah, seperti di dalam surat Al-Qari'ah ayat ke-8 ayat ke-8 sampai 11, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan-timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat berpulangnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Tahukah engkau apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah adalah api yang sangat panas. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Nah, sekarang kita membahas apakah surga dan neraka itu telah ada sekarang ini, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari semenjak dahulu sampai sekarang, bahwa yang namanya surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada. Ya, sekarang ini sudah ada. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Ali Imran ayat ke-133 ketika Allah berbicara tentang surga, uiddat lil muttaqin. Kata Allah, surga itu sudah dipersiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kan tidak ada. Karena bahasanya di dalam Al-Quran uiddat. Uiddat itu artinya sudah dipersiapkan. Bukan di hari kiamat nanti baru diciptakan, tidak. Sekarang sudah ada, sudah dipersiapkan. Demikian pula ketika Allah berbicara tentang api neraka di dalam surat Al-Baqarah ayat 24, kata Allah, uiddat lil kafirin. Api neraka itu sudah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Berarti sekarang ini sudah ada. Dan ini semakin diperkuat dengan riwayat-riwayat yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam pernyataan beliau yang sudah kita baca, seperti hadis yang beliau katakan, dakhaltul jannah fara'aitu qasran, aku masuk ke dalam surga lantas aku melihat sebuah istana. Ini penggalan hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saja dari hadis Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lengkapnya, dakhaltul jannah al-barihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi malam aku masuk ke dalam surga. Fara'aitu qasran min dhahabin, maka aku melihat sebuah istana dari emas. Wa ila jambihi imra'atun tatawadda, dan di sampingnya ada seorang wanita yang sedang berwudu. Faqultu liman hadzal qasr, maka aku bertanya, milik siapa istana ini? Qalu li rajulin minal Arab. Malaikat-malaikat menjawab bahwa istana ini punya seseorang dari kalangan Arab. Qultu ana minal Arab, kata Nabi, aku dari Arab. Ya. Apakah itu untukku? Lalu Nabi bertanya, "Tsumma qultu liman hadzal qasr?" Kalau begitu untuk siapa ini? Untuk siapa istana ini? Qalu li rajulin min Quraisy. Malaikat-malaikat itu menjawab bahwa ini istana untuk seseorang dari bangsa Quraisy. Lebih spesifik lagi dari kalimat Arab. Ya. Awalnya Arab, kemudian lebih dipersempit bahwa ini untuk seorang dari Quraisy. Qultu ana min Quraisy. Kata Nabi, aku dari Quraisy. Ya.
liman hadzal qasr? Kalau begitu untuk siapa istana ini? Qalu, nah di sini baru mereka menjawab, li Umar bin al-Khattab. Istana ini kepunyaan Umar ibn al-Khattab. Masya Allah, ya, indah sekali. Sudah ada jaminan istananya di surga sana. Sama orang-orang Syiah katanya bahwa Umar ibn al-Khattab berada di dalam neraka Jahannam. Taghut yang berada di dalam neraka Jahannam. Lah mereka yang akan berada di dalam neraka Jahannam. Ya. Umar ibn al-Khattab dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istananya sudah ada di sana. Istana dari emas. Nah, fa'aradtu an adkhulahu. Kata Nabi, lantas aku kepingin untuk masuk ke dalam istana itu. Fa'anzuru ilaih. Lantas aku melihat kepadanya. Fadzakartu. Jadi sebelum masuk, Nabi saksikan dulu istana itu. Fadzakartu ghirataka ya Umar. Maka kata Nabi SAW ketika memberitakan ini, wahai Umar, ketika aku menyaksikan istana itu, langsung aku teringat bagaimana kecemburuanmu. Ya. Fawallaitu mudbiran, maka aku pun bergegas untuk berpaling dari istana itu. Ingat akan kecemburuan Umar ibn al-Khattab. Ya. Maka mendengarkan ini disebutkan dalam hadis itu, fabaka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab mendengarkan ini dari Nabi, beliau menangis. Ya, faqala, lalu Umar ibn al-Khattab menyatakan, a'alaika agharu ya Rasulullah. Apakah kepadamu aku akan cemburu ya Rasulullah? Enggak mungkin lah. Menangis Umar ibn al-Khattab. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada belum? Sudah ada. Sudah dimasuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah beliau saksikan di sana ada istana untuk Umar ibn al-Khattab. Ya, kita tambahkan sedikit sebagai faedah dari hadis ini. Di antara faedah hadis ini yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya oleh guru kami Syekhuna Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala wa adkhalahu fasiha jannatih, bahwa hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga perasaan para sahabatnya. Maka ini adalah sunnah. Di antara kita ini harus saling menjaga perasaan saudaranya. Rasul saja menjaga perasaan saudaranya, menjaga perasaan sahabatnya. Umar ibn al-Khattab, padahal nggak ada salahnya beliau masuk, tapi ingat kecemburuan siapa? Kecemburuan Umar ibn al-Khattab beliau tinggalkan. Maka kita jangan mudah-mudah, jangan gampang-gampang merusak perasaan saudara kita dengan kata-kata yang nggak pantas, kalimat yang tidak tepat, ya, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena seperti itu bukan sifatnya seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita harus menjaga lisan, menjaga sikap, menjaga tindakan, jangan sampai menyakiti perasaan saudara kita. Ya, kalau kita memang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian pula beliau membawakan hadis wa ra'aitul kautsar, dan aku menyaksikan sungai Al-Kautsar di dalam surga itu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Disebutkan di dalam riwayat itu, uridat alayyal jannah fi ardi hadzal ha'id, ditampakkan kepadaku surga pada penampakan dinding ini. Hatta laqad hamamtu an atanawala minha qitafan, sampai-sampai aku ingin untuk menggapai serumpun daripada surga itu. Walau akhadtuhu, kalau seandainya aku ambil sejumput atau serumpun dari surga itu, la akaltum minhu, niscaya kalian bisa makan daripadanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak, enggak akan habis. Tapi enggak jadi kan? Nabi enggak jadi untuk menggapainya. Ya, hampir. Ya, beliau berkeinginan untuk menggapainya, tapi enggak.
wa aradtu wa uridat alayya an-nar, demikian pula ditampakkan kepadaku api neraka. Fara'aitu fiha Amr bin Luhai, ditampakkan kepadaku api neraka dan aku saksikan padanya ada Amr bin Luhai, yajurru qasbahu, dia menyeret-nyeret ususnya. Wa ra'aitu imra'atan tiwalah min himyar, dan aku melihat seorang wanita yang tinggi dari bangsa Himyar, takhdushuha hirrah, yang wanita ini dicakar-cakar oleh kucing. Faqultu ma laha, aku bertanya kenapa wanita ini? Qala habasatha fala hiya at'amatha wala saqatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Ya. Lalu dikatakan oleh para malaikat itu, ini wanita menahan, ya, menahan kucing itu, memenjarakan kucing itu, tidak dia memberi makannya, tidak dia memberi minumnya, dan tidak pula melepaskan kucing itu untuk makan dari rerumputan bumi. Ini yang diperbuatnya dahulu, sehingga di hari kiamat dia dicakar-cakar oleh kucing tersebut. Na'udzubillah. Ya, ini akibat zalim kepada hewan. Makanya hewan pun nggak boleh dizalimi. Kalau di hari kiamat nanti dia diberi kesempatan membalas oleh Allah Subhanahu wa taala, habis kita. Nah, Allahul musta'an. Seperti kucing ini yang mencakar-cakar wanita tersebut. Karena disiksa, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Ya, nggak juga dilepaskan untuk makan dari rerumputan bumi. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa surga itu sudah ada, neraka itu sudah ada, dan pernah diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Baik. Demikian pula riwayat yang beliau bawakan disebut di sini, wattala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha wattala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha. Ini ada dalam riwayat hadis, dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan ittala'tu fil jannah, aku menoleh ke dalam surga, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, maka aku melihat bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang fakir. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya, juga dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dengan lafaz wattala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku menoleh ke dalam api neraka, ternyata aku saksikan penduduknya yang paling banyak adalah wanita. Penduduknya yang paling banyak adalah wanita. Nah, taib. Di surga itu penduduknya yang paling banyak wanita atau laki-laki? Hah? Wanita? Kenapa? Wanita atau laki-laki? Atau wanita dan laki-laki? Wanita. Kenapa? Jawab wanita. Ditanya kenapa, diam. Hah? Iya. Yang banyak adalah wanita. Penduduk surga yang paling banyak adalah wanita. Lah Ustaz, tadi katanya penduduk api neraka yang paling banyak wanita juga. Iya. Penduduk api neraka yang paling banyak wanita dari wanita-wanita dunia. Ya. Wanita-wanita dunia ini paling banyak berada di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus hati-hati. Makanya diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu harus memperbanyak istighfar, harus memperbanyak sedekah, jangan suka ingkar kufur kepada suami. Ya kan? Jangan suka mencela, melaknat, mencaci maki, mengumpat. Ya, wanita itu lisannya bahaya. Dia harus menjaga lisan. Banyak dosanya datang dari lisan. Ghibah, ya tahu sendiri perempuan kalau sudah ngerumpi, ya, namimah, adu domba juga, ya, belum lagi
Ya macam-macam lah. Ini harus diperhatikan oleh wanita. Dia mau menjadi penduduk surga atau penduduk api neraka. Nah di surga yang paling banyak juga wanita, ya iya. Maksudnya secara umum. Ya. Karena satu orang yang masuk ke dalam surga minimalnya dia punya 2 orang bidadari. Belum lagi kalau ditambah ada istrinya juga yang masuk ke dalam surga. Iya kan? Jadi kalau penduduk surga yang paling banyak secara umum adalah wanita juga. Tapi bukan wanita penduduk dunia saja. Ya, ditambah pula dengan wanita-wanita yang memang sudah dipersiapkan di dalam surga dari kalangan bidadari-bidadari. Baik. Nah. Kemudian riwayat ini juga menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini. Sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang bertanya-tanya, apa fungsinya, apa gunanya? Surga dan neraka itu sudah dipersiapkan sekarang. Makanya orang-orang Mu'tazilah, mereka menolak surga dan neraka itu enggak ada sekarang, belum ada. Nanti diciptakan oleh Allah ketika hari kiamat. Karena kalau sekarang sudah diciptakan enggak ada manfaatnya. Untuk apa diciptakan? Ya. Maka kita jawab dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah kita baca ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ya. Kita sebagai manusia ya imani saja, nggak usah diotak-atik dengan akal dan logika kita, walaupun kita tidak mampu untuk mencernanya. Ini urusannya adalah urusan keimanan kepada perkara gaib. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan Allah itu nggak usah dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak perlu dipertanyakan apa yang diperbuatnya. Mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak usah tanya-tanya untuk apa, ya sudah imani saja. Kalau Allah katakan sudah dipersiapkan, sudah diciptakan, apalagi pernah dimasuki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah disaksikan oleh beliau, ya sudah. Lalu fungsinya apa? Kita tahu fungsinya atau tidak, yang jelas sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti bahwa apa yang diperbuat oleh Allah itu tidak mungkin sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Hanya saja kadang atau bahkan sering karena kelemahan akal dan logika kita tidak mampu mencerna apa hikmahnya, apa gunanya. Ketika Anda tidak mampu untuk mencernanya, bukan berarti nggak ada. Anda yang lemah. Karena kita manusia ini mempunyai batas kemampuan akal dan logika yang lemah. Ya, sehingga ketika kita tidak bisa mencernanya, imani saja. Maka di dalam Al-Quran seperti yang kita sebutkan ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Makanya kata Imam Ahmad, faman za'ama annahuma lam tukhlaqa, barang siapa yang meyakini bahwa surga dan neraka itu belum diciptakan, fahuwa mukadzibun bil Quran wa ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia mendustakan Al-Quran dan juga mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar, dan aku tidak menganggapnya sebagai orang yang beriman dengan surga dan neraka. Ya. Kalau tidak beriman kepada surga dan neraka, mukminkah dia? La. Ya, orang yang mengingkari surga dan neraka hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam. Orang beriman dia harus mengimani adanya surga dan adanya neraka. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.